Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimir raufir rahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah hamba Allah yang sering teledor, dan semua dari kita ini adalah orang yang pernah melakukan dosa. Ketahuilah bahwa semua dosa yang dilakukan oleh hamba, jika Allah tidak mengampuni, maka Allah akan menyiksa. Kita banyak dosa, kita sering melakukan dosa, baik dosa secara zahir kita lakukan dengan anggota tubuh kita, atau dosa yang dilakukan oleh hati kita dengan kedengkian, dendam, merendahkan orang lain dan sebagainya. Ketahuilah semua dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah, maka Allah akan menyiksa kita. Maka dari itu, ayo, pada kesempatan ini, bagaimana agar dosa kita ini hilang? Ada istighfar, ada memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah adalah Maha Pengampun. Istighfar itu yang menjadikan setan itu kecewa. Setan itu paling benci dengan istighfar. Disebutkan qasama dhahri al-istighfar. Disebutkan bahwasanya setan itu mengatakan bahwasanya telah mematahkan punggungku, itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Seorang hamba dijerumuskan oleh setan. Setan berjuang bertahun-tahun agar orang terjerumus dalam kehinaan, agar terjerumus dalam minuman keras, agar terjerumus dalam zina. Akan tapi setelah terjerumus di dalam zina, tiba-tiba orang tersebut kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan, dibarengi dengan tetesan air mata. Dan saat itu Allah mengampuni dosanya, dan sungguh saat itu setan menangis. Bersama tangis kita kepada Allah memohon ampun, saat itu setan menangis, dan mari kita jadikan setan pada menangis. Mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah akan mengampuni dosa kita, asalkan kita mau menyadari, merenungi dosa-dosa kita, lalu kita menyadari, dan setelah kita sadar lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang tidak pernah menyadari kalau dia berdosa. Berbuat dosa tapi dengan penuh kebanggaan, tidak akan diampuni oleh Allah orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Al-mujahirina bil maksiati. Orang yang terang-terangan dalam bermaksiat itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang berterang-terangan di dalam bermaksiat? Orang yang terang-terangan di dalam bermaksiat ada dua model. Yang pertama, memang di saat dia bermaksiat adalah terlihat di hadapan orang, tidak malu di saat dia menegak minuman keras. Dan di antaranya lagi tidak malu dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Tidak malu lagi dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Akan tapi ada lagi yang dimaksud dengan terang-terangan dalam berbuat dosa, itu adalah dosa yang dilakukan di saat ia sendiri, di saat sepi, tidak ada yang melihat, dan hanya Allah yang melihat. Akan tapi dia menceritakan kepada orang lain, tidak pernah menyesali dosa-dosanya, berbangga dengan dosa. Ada orang berzina di malam hari, berzina di tempat yang gelap, berzina di tempat yang orang lain tidak ada yang tahu. Akan tapi di esok harinya ia bercerita, ini pertanda orang yang tidak diampuni oleh Allah. Akan tapi di saat ada orang yang melakukan zina, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semua, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Jika ada orang terjerumus dari zina, akan tapi setelah itu ia malu, takut kepada Allah, malu didengar orang, dan takut kepada Allah, menangis kepada Allah, inilah tanda orang yang akan diampuni. Berbuat di tengah malam, di pagi harinya ia bercerita. Berbuat di tengah malam, di esok harinya ia bercerita dengan orang sekampungnya, Masya Allah, orang sekantornya diceritakan. Ketahuilah, orang ini bukanlah orang yang merasa malu dengan dosanya dan tidak pernah menyesali dosanya, tidak akan diampuni oleh Allah. Maka ayo, kita bangun kesadaran di hati kita. Kita semua adalah orang manusia yang bisa bersalah, tapi sebaik-baik dari kita adalah yang cepat kembali kepada Allah. Jangan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah, ternyata Allah belum mengampuni dosa kita. Jangan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah, kita masih punya berlumuran dengan dosa. Dan alangkah mengerikannya saat itu Allah Maha Pengampun.
Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengampun asalkan hambanya ini mau memohon ampun kepada Allah. Mari kita renungi mata kita. Mata kita pernah kita gunakan untuk melihat yang haram. Ketahuilah jika kita tidak segera mohon ampun kepada Allah, Allah akan menyiksa mata kita. Dan di mana mata ini akan disiksa di neraka. Jika mata disiksa di neraka, maka kita pun akan masuk neraka. Mulut kita yang kita gunakan untuk bertutur kata, berucap dengan ribuan ucapan dan ribuan kalimat, akan tetapi jika itu adalah kalimat maksiat, maka akan mengantarkan ke neraka. Dan telinga kita, seluruh anggota tubuh kita bagaimana? Sudahkah kita merenungi dosa-dosa ini? Dan sungguh ini adalah nikmat besar dari Allah. Allah memberikan yang namanya istighfar. Kalau ada orang digerakkan hatinya untuk mohon ampun, maka ketahuilah saat itu dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk orang memohon ampun itu sendiri susah. Tidak semua orang bisa. Untuk memohon ampun kepada Allah susah. Dan kadang-kadang permohonan ampun kita itu sendiri ternyata perlu untuk kita mohon ampun lagi, karena kita mohon ampun kepada Allah dengan mengejek. Memohon ampun kepada Allah akan tapi tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, akan tapi terus berkelimang di dalam dosa. Dan sungguh orang ini adalah mengejek Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi marilah pada detik ini, pada saat ini kami banyak dosa. Dan Anda banyak dosa, doakan kami agar kami bisa benar-benar memohon ampun kepada Allah. Doakan kami agar Allah mengampuni dosa kami. Kami takut jika ternyata kami menghadap kepada Allah kami punya dosa. Kami masih berlumuran dosa, dan ketahuilah siksa di neraka sangat mengerikan. Siksa di neraka sangat menyeramkan, dan sungguh alangkah sakitnya jika ada orang disiksa di neraka biarpun 1 detik. Maka dari itu mari kita sesali dosa-dosa kita. Kita berpikir bagaimana kalau dicabut nyawa kita saat ini, ternyata dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir bagaimana jika dicabut nyawa kita di saat kita bermaksiat. Jika kita bermaksiat dicabut nyawa kita, maka ketahuilah itulah yang namanya su'ul khatimah. Tidak ada orang berzina di saat berzina kecuali saat itu dicabut nyawa, dicabut imannya oleh Allah. Tidak ada orang mencuri di saat mencuri kecuali saat itu dicabut imannya oleh Allah. Maka ketahuilah di saat orang mencuri atau berzina dicabut nyawanya, dia mati dalam keadaan imannya tercabut. Dan alangkah sengsaranya manusia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman dan dalam keadaan diampuni oleh Allah di dunia ini, lalu mati dalam keadaan mati syahid, dan kelak di akhirat kita bisa bertemu Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.